Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبع هداه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Marilah sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, yaitu dengan mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, serta menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Roda kehidupan, itulah barangkali salah satu ungkapan yang dapat kita sampaikan untuk menggambarkan perjalanan hidup kita di dunia yang fana ini. Roda yang berputar, ada kalanya di atas, ada kalanya di bawah. Ada kehidupan, juga ada kematian. Ada rasa senang, dan juga ada rasa sakit. Ada rasa senang, ada juga rasa susah. Ada kesehatan, juga ada rasa sakit. Ada kekayaan, ada juga kemiskinan. Ada naik jabatan dan ada kalanya turun dari jabatan. Itulah bagian dari ujian kehidupan. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Dan kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai bentuk cobaan. Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 35. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka beruntunglah para manusia yang dapat sukses melewati semua ujian-ujian yang beragam tadi. Tetapi memang tidak mudah kita dapat melewati dengan sukses dan baik ujian-ujian yang beragam tadi. Karena memang semuanya diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karenanya, bagaimana caranya agar kita bisa sukses dalam melewati ujian-ujian yang beragam tadi? Maka jawabannya adalah, dan faktor yang paling terutama tidak lain adalah taufik dan bantuan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Taufik dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Taufik merupakan karunia yang bisa saja Allah berikan kepada orang yang kaya, juga bisa Allah berikan kepada orang yang miskin, kepada orang yang sedang susah, juga kepada orang yang sedang senang, kepada mereka yang sedang menduduki jabatan maupun yang sedang turun jabatan. Karena Allah berkehendak kepada siapa saja yang dikehendakinya. Itulah karunia Allah Tabaraka wa Ta'ala berupa taufik. Tetapi perlu diingat bahwa taufik harus ada usaha dari hamba Allah untuk mengejar dapatnya taufik dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia tidak datang dengan sendirinya, tetapi melibatkan usaha hamba untuk senantiasa memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tips
Salah satunya adalah sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'arraf ila Allah fir rakha ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah di kala lapang, maka niscaya Allah tabaraka wa taala akan mengenalimu di kala susah. Hadis riwayat Al-Hakim yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ibn Rajab di dalam kitabnya Ulumul Quran, beliau mengatakan bahwa yang dimaksud ar-rakha, lapang, adalah saat kita bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala dengan mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah tabaraka wa taala. Itulah yang dimaksud lapang dalam hadis ini. Kenalilah Allah di kala lapang, niscaya Allah akan mengenalimu di kala susah. Maka lapang di sini tidak lain adalah kita bertakwa kepada Allah serta mengikuti aturan main yang telah dibuat oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Lapang contohnya adalah di kala sehat. Lapang contohnya adalah di kala kita kaya. Lapang contohnya saat kita sedang menduduki jabatan. Maka lawannya susah adalah di saat kita miskin, di saat kita sakit, di saat kita sedang berada atau turun dari jabatan. Maka kalau kita pandai memanfaatkan waktu lapang untuk mengenal Allah tabaraka wa ta'ala, kemudian kita bisa berdekatan dengan Allah karena kita mengenalinya, maka percayalah, saat kita sedang sakit, saat kita sedang susah, saat kita sedang miskin, saat kita sedang turun jabatan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa membantu kita dengan mengenali kondisi kita, karena kita mampu mengenal Allah di saat lapang. Maka kondisi lapang yang kita manfaatkan untuk tetap beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Saat Allah memberikan kesehatan kepada kita, kita maksimalkan untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa taala, menjalankan salat fardu di masjid secara berjamaah. Saat kita sedang kaya atau berkecukupan, berkelebihan rizki, maka kita ringankan tangan kita untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan. Begitu seterusnya. Itulah tafsiran lapang yang disampaikan oleh Al-Imam Ibn Rajab fi Ulumil Quran wal Hikam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya, cara berikutnya adalah kita memperbanyak doa kepada Allah tabaraka wa taala agar Allah memberikan taufik, karena kesuksesan dalam hidup ini menurut khatib adalah bagaimana setiap ujian dan cobaan yang datang kepada kita dengan silih berganti dapat kita hadapi dengan penuh kesabaran dan kesyukuran. Maka itulah sebetulnya hamba Allah yang sukses menjalani kehidupan dalam menghadapi cobaan dan ujian dari Allah tabaraka wa taala. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala. Hari ini kita berada di tanggal 14 Rajab, di mana Rajab adalah salah satu dari 4 bulan, bahkan urutan keempat dari bulan-bulan yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karenanya, khatib melalui mimbar yang mulia ini mengajak kepada diri khatib khususnya dan umumnya kepada jamaah sekalian, ini kesempatan emas di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali masuk bulan Rajab, Rasulullah mempersiapkan diri
untuk menyongsong datangnya bulan suci Ramadan. Maka setiap 2 bulan sebelum datang Ramadan, Rasulullah mempersiapkan diri untuk menyambut tamu agung. Kalau Rasulullah sebagai uswah kita saja memperlakukan Ramadan seperti itu, bagaimana dengan kita? Maka ini kesempatan kita untuk mempersiapkan diri menyongsong bulan suci Ramadan sebagaimana yang telah dicontohkan oleh para ulama salafus salih. Mereka 6 bulan sebelum datangnya bulan suci Ramadan berdoa kepada Allah agar dapat dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Maka saat ini kita perbanyak doa agar Allah yang pertama memberikan taufik kepada kita untuk dapat bisa menghadapi ujian dan cobaan dengan sukses dan baik. Maka juga kita memperbanyak doa agar Allah mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni. Ya Allah, antarkan aku kepada Ramadan dan antarkan Ramadan kepadaku, dan terimalah seluruh amal perbuatanku nanti di bulan suci Ramadan. Akhirnya semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita sekalian sehingga kita dapat mengarungi kehidupan ini dengan sukses dan baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma asrafna wa ma anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa ant. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.